Dan ada pengiring kita, yang Kajol ada Mas Indra dan gitar ada Mas Oka. Nah, sebelum kita mulai belajar sekolah minggu, kita akan doa terlebih dahulu ya adik-adik. Yuk, tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami dapat diberinya hingga bangun pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu online pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar sekolah minggu ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Dalam nama kami Tuhan Yesus, kami panjatkan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu hari ini ya. Kita mau menyanyikan satu lagu, tapi di lagu ini kita kan pakai gerakan jadi 2 orang ya. Bisa aja adiknya, kakaknya, atau mungkin ibu atau bapaknya ya. Kita mau nyanyikan lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Ikutin gerakannya ya. Seperti
baik-baik aja ya adik-adik, dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan nih adik-adik. Tapi sebelumnya kita lipat tangan untuk mata, kita menyiapkan diri untuk berdoa kepada Tuhan sebelum memulai firman. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau perbolehan kami Tuhan pada pagi hari ini untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan, mempelajari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau datang di tengah-tengah kami Tuhan, berkati kami, berikanlah kami pencerahan Tuhan supaya kami dapat menyerap ayat-ayat Alkitab yang akan pelajari dan kiranya nanti akan bermanfaat bagi kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, pagi hari ini bacaan kita diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10 ya adik-adik. Nah di kitab Hakim-Hakim ini ada di perjanjian lama ya adik-adik. Yuk kita buka Alkitabnya bersama-sama. Sekali lagi ya di Hakim-Hakim 4 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Harozet Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma. Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesh. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah adik-adik, sebelumnya Mbak Sela mau nanya nih, apakah adik-adik punya teman atau sahabat? Pasti semuanya punya ya. Coba dihitung dong adik-adik, kira-kira ada berapa sih temannya atau sahabatnya? Ada 1 atau ada 5 atau ada 10 atau bahkan ada 50? Pasti banyak sekali ya adik-adik. Soalnya kan teman bisa dari teman sekolah minggu, teman di sekolah, atau teman main di dekat rumah. Jadi pasti temennya banyak banget. Nah adik-adik ada nggak yang temennya cuma cewek aja, atau cuma cowok aja, atau bahkan ada yang kedua-duanya? Nah pasti semua teman adik-adik ada yang cowok ada yang cewek ya, karena kita tidak boleh membedakan pertemanan adik-adik. Nah di sini Mbak Sela akan bercerita tentang 2 orang teman yang dia berbeda lawan jenis, tapi saling memberi semangat, saling menguatkan, dan saling mendukung satu sama lain. Namanya siapa adik-adik? Namanya Deborah dan Barak.
Nah, seperti di kitab yang telah kita baca tadi, menceritakan tentang kisah Deborah dan Barak. Nah, jadi ini semua berawal dari bangsa Israel yang tiba di tanah Kanaan. Adik-adik tahu kan bangsa Israel? Nah, bangsa Israel ini tiba di tanah Kanaan dipimpin oleh Nabi Yosua. Nah, tapi tidak lama kemudian Nabi Yosua ternyata meninggal, adik-adik. Nah, Nabi Yosua yang tadinya memimpin bangsa Israel setelah meninggal, jadi bangsa Israel tidak memiliki pemimpin. Di sini Tuhan mengutus seorang hakim, adik-adik. Ada yang tahu hakim itu apa? Nah, jadi itu hakim itu adalah orang yang dipilih langsung oleh Allah, dan dia punya tugas untuk menjaga keadilan, menetapkan perang dan damai, lalu memimpin tentara dan rakyatnya, serta mengambil keputusan. Tapi semua tugasnya itu tidak semena-mena, jadi itu berdasarkan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kenapa ada hakim muncul di tengah-tengah bangsa Israel, adik-adik? Nah, jadi bangsa Israel ini punya kebiasaan buruk, adik-adik. Kebiasaan buruknya apa? Jadi bangsa Israel ini terkadang suka melupakan Tuhan Allah mereka. Mereka justru menyembah Baal, adik-adik. Nah, karena bangsa Israel ini suka melakukan hal jahat seperti itu, maka Tuhan menghukum bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel diingatkan dan ditolong oleh utusan Tuhan yang tadi bernama hakim tadi, adik-adik. Jadi bertugas untuk menyelamatkan bangsa Israel dari hukuman Tuhan. Nah, setelah bangsa Israel dihukum, akhirnya bangsa Israel bertobat di hadapan Tuhan. Nah, setelah itu hakim meninggal. Kalau seperti di cerita kita tadi, hakim Ehud yang meninggal. Nah, di situ setelah hakim meninggal, nanti bangsa Israel akan kembali berbuat hal jahat lagi, kembali dihukum Tuhan, kembali diingatkan, dan seterusnya selalu seperti itu, adik-adik. Jadi Tuhan mengutus hakim untuk mengingatkan bangsa Israel untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Nah, adik-adik, hakim-hakim bangsa Israel ini sudah ada banyak nih. Salah satunya ada bernama Hakim Otniel, Hakim Samgar, dan Hakim Ehud yang dalam cerita Alkitab tadi diceritakan sudah meninggal. Setelah Hakim Ehud tadi meninggal, adik-adik, nah kembali lagi bangsa Israel ini berbuat jahat lagi, melupakan Tuhan lagi. Lalu bangsa Israel ini dihukum oleh Tuhan. Hukumannya itu berupa penindasan oleh bangsa Kanaan. Jadi bangsa Kanaan menindas bangsa Israel selama 20 tahun lamanya, adik-adik. Lama sekali ya, 20 tahun. Bisa kita bayangkan nggak, kira-kira 20 tahun itu disiksa, disakiti, ditindas oleh bangsa Kanaan. Nah, di situ bangsa Kanaan dipimpin oleh raja yang bernama Raja Yabin. Di sini Raja Yabin memiliki panglima tentara yang badannya besar, gagah, dan kuat, bernama Sisera. Nah, panglima tentara Raja Yabin atau bangsa Kanaan ini bernama Sisera, dan mereka, adik-adik, punya 900 kereta besi. Wah, bisa dibayangkan ya betapa banyaknya kereta besi yang dipunyai oleh Sisera ini, adik-adik. Nah, selama 20 tahun lamanya bangsa Israel ditindas oleh bangsa Kanaan. Lalu bangsa Israel ini, adik-adik, punya seorang nabi perempuan atau yang disebutnya Nabiyah bernama Deborah, Nabiyah Deborah atau istri dari Lapidot. Nah, di sini Nabiyah Deborah diutus Allah juga untuk menjadi hakim atau pemimpin atas orang-orang Israel. Nah, di sini hakim Deborah ini, adik-adik, suka sekali duduk di bawah pohon kurma, adik-adik. Di situ bangsa Israel sering menghadap untuk bertemu dengan hakim Deborah. Mereka memohon agar perkaranya diselesaikan. Mereka memohon agar dihentikan dari tindasan bangsa Kanaan. Lalu oleh karena kuasa Tuhan, Deborah ini diberikan pencerahan, diberikan roh yang bekerja atas dirinya. Kemudian Deborah berpikir untuk memanggil dan menunjuk tentara bangsa Israel yang bernama Barak. Nah, di situ Deborah memanggil Barak, kemudian mengatakan kepada Barak,
Bani Naftali dan Sebulan, adik-adik 10.000 jumlahnya ya. Nah, di sini Allah nantinya akan menggerakkan Sisera untuk menuju Sungai Kison, dan nantinya bangsa Israel dan tentara dari bangsa Kanaan atau Sisera tadi untuk berperang di sana di Sungai Kison. Nah, di situ Barak merasa tidak yakin, Barak merasa ragu apakah dia berani untuk melawan Sisera tadi. Nah, di situ Barak bertanya kepada Deborah, apakah kita mau pergi perang? Kalau misalnya Deborah ikut, aku juga akan ikut perang. Tapi kalau Deborah tidak ikut, aku juga tidak akan ikut perang. Di situ karena Barak merasa ragu, maka meminta syarat kepada Deborah seperti itu. Akhirnya Deborah setuju adik-adik untuk ikut berperang. Di situ karena Deborah tahu bahwa bangsa Israel ini akan menang atas Sisera tadi adik-adik. Nah, jadi akhirnya Deborah dan Barak ini saling menguatkan, mereka bekerja sama untuk membawa pasukan berperang melawan Sisera tadi. Nah, pada akhirnya adik-adik Sisera tadi dikalahkan oleh rombongan atau pasukan dari bangsa Israel adik-adik. Karena tadi Deborah dan Barak sudah bekerja sama, akhirnya bisa mengalahkan Sisera. Nah, di situ kemenangan itu akan diberikan kepada perempuan jika nah, setelah menang adik-adik, di situ kemenangan akan diserahkan kepada Deborah, seorang perempuan, karena tadi Tuhan sudah mengatakan jika perangan ini dimenangkan oleh bangsa Israel, maka akan jatuh ke tangan perempuan. Nah, tapi akhirnya Deborah dan Barak menang untuk melawan bangsa Kanaan, melawan Sisera, prajuritnya Raja Yibin tadi. Nah, adik-adik, dari cerita itu kita dapat mengambil pelajaran bahwa Deborah dan Barak ini ketika saling bekerja sama, saling memberi semangat satu dengan yang lain, maka ia akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melawan bangsa Kanaan adik-adik, melawan Sisera tadi. Nah, yang tadinya awalnya Barak ini ragu apakah bisa mengalahkan atau tidak, tapi dikuatkan oleh Deborah, diyakinkan oleh Deborah bahwa bangsa Kanaan akan menang melawan bangsa Israel adik-adik. Nah, di situ terlihat sekali ya antara dua teman, jika saling bekerja sama maka bisa membentuk kekuatan dan bisa mengalahkan apa yang tidak mungkin adik-adik. Di situ walaupun mereka berbeda jenis kelamin, tetapi ketika saling bekerja sama, terus saling memberi semangat, maka apa yang dilakukan akan diberkati oleh Tuhan dan bisa mengalahkan musuh yang kuat. Nah, adik-adik, kalau punya teman atau punya sahabat yang misalnya sedang kesusahan, kita harus saling memberi semangat dan mendukung untuk menguatkan agar kita semua bisa maju bersama. Apalagi dalam kondisi yang sedang tidak baik ini adik-adik, dengan kondisi yang sedang corona ini, kita harus mendukung teman-teman yang mungkin sedang dalam kesusahan. Kita mendukung semampu kita ya adik-adik. Kita mendukung dalam bentuk doa juga itu sudah lebih jauh dari cukup. Nah, adik-adik, kita sama-sama yuk memberikan kata-kata penyemangat untuk teman-teman dan sahabat kita. Yuk sama-sama kita bilang, ayo kamu bisa, kita bisa. Gitu ya adik-adik, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ayo kamu bisa, kita bisa. Sekali lagi, ayo kamu bisa, kita bisa. Nah, itu adik-adik cerita hari ini. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik kepada teman dan sesama, dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa kepada Tuhan agar kita semua diberikan perlindungan oleh Tuhan. Itu ya adik-adik cerita hari ini. Kita cukupkan dan selanjutnya akan dikembalikan oleh MC. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan Tuhan. Gimana tadi firman-Nya? Bagus dong? Ya, pasti bagus ya Mbak ya. Sekarang kita memberikan persembahan kita ya. Persembahannya dikumpulin di orang tuanya masing-masing dulu ya. Besok kalau kita sudah bertemu di sekolah minggu offline lagi, kita kumpulkan sama-sama. Kita mau angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Tepuk tangan ya yang keras.
untuk firman yang sungguh luar biasa yang boleh kita dengar bersama-sama. Firman ini Tuhan, dan semoga firman yang telah kami dengar, firman yang telah kami cerna ini dapat bermanfaat di dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami terapkan di lingkungan kami, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan kami Tuhan, persembahan yang telah kita lakukan bersama-sama, kiranya Tuhan sucikan agar persembahan ini dapat bermanfaat untuk kemuliaan nama saja Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan, bimbinglah kami dalam belajar selama masa pandemi ini. Tuhan, pimpin kami dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami ya Tuhan. Kau berikan nikmat-Mu agar kami dapat belajar dengan baik, kami dapat memahami sehingga dapat berguna untuk masa depan kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini juga doa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Tuhan, pimpin kedua orang tua kami dalam bekerja, dalam melakukan setiap aktivitasnya. Kau selalu berikan kesehatan sehingga dapat terus mendidik kami, terus menuntut kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan patuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Selamat pagi Tuhan, pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan para pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, para aparatur negara, kiranya Engkau berikan mereka kekuatan Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan ini, jauhkanlah kami Tuhan dari perpecahan Tuhan, dari konflik. Kiranya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, memberikan kedamaian dalam setiap kami melakukan aktivitas Tuhan. Tuhan, jauhkanlah juga Tuhan kami dari berbagai bencana yang ada Tuhan, dan kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan untuk melawan corona ini Tuhan, agar kami semua dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan juga berkati Tuhan semua yang sedang dalam kondisi tidak baik di bangsa ini, di dunia ini Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan kebaikan bagi kami untuk tetap kuat menghadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sekolah minggu pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya Engkau terus memberkati kami dimanapun kami berada, berkati kesehatan kami agar kami semua terjauhkan dari virus corona ini Tuhan Yesus. Berkati sekolah minggu online minggu depan Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Kita taruh tangan sebelah kanan kita di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita bersiap menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Adik-adik, sebelum kita akhiri sekolah minggu online hari ini, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya, biar kita tetap semangat.
untuk mengikuti sekolah minggu yang minggu depan. Kita akan menyanyikan lagu I Want to Be a Friend. Sambil gerakan lagi ya. Cari pasangan ya. Oh iya, pasangan dua-dua lagi. Dadah.